Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fibrunatu Soleha dari Prodi Perbankan Syariah NIM 21631079. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan yang berjudul Master Kedebok. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu Master Kedebok. Master Kedebok itu merupakan keripik kulit batang pisang. Nah, Master Kedebok ini merupakan makanan ringan yang bergerak di bidang kuliner. Tak jarang kuliner menjadi branding yang mengangkat nama suatu wilayah dan bahkan masuk menjadi salah satu sektor penyumbang ekonomi di Indonesia. Selain itu, melihat dari segi perkembangan sektor kuliner di Indonesia, saya berinisiatif ingin membuka usaha dengan berbahan dasar kulit batang pisang dengan ciri khas usaha saya. Visi misi saya dalam usaha ini yaitu yang pertama saya akan membahas visi. Nah, visi saya itu menciptakan inovasi produk dengan bahan utama lapisan kulit pohon pisang untuk menghasilkan industri rumahan yang kreatif dengan menjadikan produk sebagai makanan yang berkualitas. Yang kedua, saya akan membahas misi. Misi saya ada 3. Yang pertama yaitu membangun semangat kewirausahaan dan kemandirian mahasiswa dan mahasiswi. Yang kedua, menyediakan produk berkualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, menomorsatukan kepuasan pelanggan. Di dalam usaha saya ada keunikan, yaitu yang pertama keunikan produk saya yaitu memiliki berbagai macam varian rasa seperti rasa original, balado, keju, aman untuk dikonsumsi bagi semua kalangan usia dan juga bermanfaat bagi kesehatan karena sebagai kandungan vitamin yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, harga yang ditawarkan yang terjangkau. Keempat, proses produksinya sangat higienis. Selanjutnya saya akan membahas analisis SWOT. Analisis SWOT yang saya akan bahas yang pertama yaitu kekuatan. Nah, dalam kekuatan dalam usaha saya yaitu yang pertama yang diutamakan keramahan dalam pelayanan menjadi moto saya nantinya. Yang kedua, menggunakan teknologi dalam hal promosi produk kepada konsumen. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelemahan dalam usaha saya. Yang pertama, jangka waktu dari produk ini hanya bertahan 1 bulan dibanding dengan produk-produk yang lain bisa berjangka waktu sampai 1 tahun atau lebih. Dan yang kedua yaitu kelemahannya pengalaman bekerja yang sangat masih kurang. Ketiga, kelemahan saya yaitu ketersediaan barang yang mungkin saja kurang apabila permintaan barang banyak. Nah, yang ketiga saya akan membahas peluang. Peluang dalam usaha saya yaitu usaha yang sama akan timbul jika produk ini booming. Dan yang kedua, akses dari informasi pasar mudah untuk kalangan anak-anak, muda, dan orang dewasa dan tua. Yang terakhir saya akan membahas tentang hambatan dalam usaha saya. Yang pertama, susahnya mendapatkan modal untuk mengembangkan produk ini karena dalam mengembangkan produk itu butuh modal yang sangat besar. Yang terakhir, permintaan pasar akan turun. Nah, setelah itu saya akan membahas mengenai perencanaan bisnis saya. Yang pertama yaitu adalah masalah strategi pasar. Target pasar usaha saya adalah semua kalangan baik anak-anak, remaja maupun orang tua, pelajar, karyawan, mahasiswa dan mahasiswi dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada jam operasional. Di sini saya buka outlet dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Karena saya masih sendiri jadi saya hanya buka jam segitu. Selanjutnya saya akan membahas promosi. Promosi yang saya gunakan yaitu saya membuat promosi dengan 2 strategi, yaitu yang pertama promosi secara online dan secara offline. Yang secara online itu saya akan membagikan promosi lewat WA, Instagram, dan FB dan lain sebagainya. Setelah itu ada harga, saya memberikan harga di usaha ini dari harga 5.000 sampai 25.000 per biji. Nah, ada juga SDM. Dalam usaha ini belum ada karyawan, hanya saja saya dibantu dengan keluarga sendiri. Apabila tidak kewalahan, maka hanya menggunakan tenaga sendiri. Yang terakhir itu ada AMDA. Usaha ini sangat ramah lingkungan karena batang pisang yang tadinya dibiarkan saja ini diolah menjadi bahan makanan. Selanjutnya itu ada bahan-bahan pembuatan. Yang pertama itu ada bumbu bawang putih. Terus selanjutnya ada penyedap rasa. Terus minyak goreng.
goreng, tepung beras, tepung tapioka, dan lapisan kulit pohon pisang itu yang sangat utama. Yang terakhir yaitu cara pembuatan. Cara pembuatannya itu sangat mudah sekali. Yang pertama itu pilih lapisan kulit pohon pisang yang bagiannya yang masih muda. Yang kedua bagiannya potong dan iris tipis-tipis bagian dalamnya. Ketiga, kemudian rendam dengan air bersih selama 20 menit. Dan keempat yaitu setelah direndam kemudian dicuci hingga bersih. Kelima, selanjutnya campur semua bahan dengan aduk hingga rata. Yang keenam, kemudian masukkan irisan tadi ke dalam adonan tepung dan goreng hingga warnanya agak kecoklatan. Dan yang terakhir yaitu setelah itu diangkat dan ditiriskan. Makanan siap disajikan di pipi. Sang siap dinikmati. Itulah penjelasan sedikit tentang proposal bisnis plan yang saya buat. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.